Ada kalanya bagi seorang laki-laki ketika melihat perempuan yang bawahnya berbulu, ya tentunya bukan bulu di kaki ya, bulu di atas kaki, ya berbulu di tempat kemaluannya ya. Ini menambahkan hasrat, semangat, syahwat yang lebih besar. Tetapi tidak semua perempuan itu berbulu di situ. Nah, dan ini sebenarnya bisa kita ketahui tidak harus mengecek langsung ke tempatnya, tapi bisa kita lihat dari mukanya. Maka seperti apa selera kita, atau mungkin bagi kita yang belum punya istri, sedang mencari calon istri, kita seleranya seperti apa, tidak perlu kita ngecek langsung, tapi bisa kita lihat ciri-cirinya dari area mukanya. Dan semua itu sudah diterangkan di dalam sebuah kitab, di antaranya Fathul Izar juga membahas sedikit masalah itu. Maka dari itu simak sampai dengan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Halo sahabat dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi di channel ini, channel Sumber Doa, channel yang membahas masalah hukum-hukum agama, membahas masalah doa-doa yang bersumber dari Al-Quran maupun Al-Hadis, yang semuanya sangat dibutuhkan oleh kita, dan juga membahas masalah-masalah yang kadang-kadang dianggap tabu. Tapi sebenarnya ini informasinya perlu sekali kita ketahui, dan ini juga sudah dibahas di dalam kitab-kitab ulama-ulama syalaf, ulama-ulama terdahulu. Maka saya mohon untuk selalu mengambil positifnya. Keterangan-keterangan di dalam ini sebenarnya tujuannya bagus, sahabat. Contoh seperti ini. Ada keterangan kita mengetahui milik seorang perempuan yang bawah cukup dilihat dari atas. Itu tujuannya apa? Biar kita cuma cukup melihat yang atas, tidak perlu melihat yang bawah-bawah yang kalau masih belum halal kan jadi haram. Nah, cukup dilihat dari atasnya, karena seorang laki-laki yang mau menghitbah melamar perempuan itu boleh melihat atasnya, boleh melihat muka dan telapak tangannya ini loh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas ciri-ciri ya, seorang perempuan yang di kemaluannya ini memiliki bulu atau berambut ya. Karena apa? Karena selera laki-laki itu berbeda. Ada laki-laki yang ketika melihat istrinya ya, itu bulunya lebat, terus dia jadi syahwat, jadi nafsu. Nah, tapi ada juga yang kepingin punya istrinya itu bersih. Nah, lah kita termasuk yang mana? Kalaulah kita sedang mencari calon istri, nah tentu kita kan perlu bisa memilih yang mana. Dan semuanya ya, tanpa perlu kita ngecek langsung, cukup kita lihat dari mukanya kita sudah tahu. Dari fisik-fisik yang memang halal dilihat itu sudah tahu. Maka simak terus sampai dengan akhir supaya tidak salah paham dan gagal paham. Ya. Dan jangan lupa bagi Anda yang ingin subscribe, silahkan subscribe. Mudah-mudahan ini menambah manfaat bagi kita, dan mudah-mudahan channel ini bisa memberikan barokah manfaat bagi kita, baik itu di dunia maupun di akhirat. Oke sahabat, meneruskan bahasan kita ya. Maaf terlebih dahulu saya terangkan ya. Karena apa? Ya. Karena sebenarnya ya, sunnah fitrah ya, sunnah untuk membersihkan rambut yang diantaranya di area kemaluan, sunnah diketek, sunnah bagi laki-laki untuk memotong kumis dan juga memotong kuku. Ini fitrah dalam Islam, kebersihan dalam Islam. Karena itu memang ada rahasianya ya. Kenapa itu diperintahkan, itu ada rahasianya. Tapi terkadang ada seorang perempuan yang memiliki suami senang ketika melihat istrinya memiliki rambut di area situ, areanya. Nah, maka dari itu Islam pun membolehkan ya, sebagai seorang istri apabila memang suaminya ketika melihat di situ ada rambutnya terus jadi syahwat, jadi tambah semangat ya, maka andai kata tidak dipotong pun tidak masalah, walaupun kalau lebih dari 40 hari ini juga kurang baik, karena kalau kepanjangan juga khawatirnya nanti pas
waktunya main itu aduh pada masuk-masuk juga kadang ya perih. Oke sahabat, kita langsung saja ciri-ciri ya perempuan yang memiliki bulu di kemaluannya itu seperti apa ya. Dari mukanya itu seperti apa. Jadi ada di antaranya 4 ciri-ciri, tapi di kitab ini yang pertama adalah diterangkan bismillahirrahmanirrahim. Wa in kanat tawilatal taqoni fa innaha fatihatul farji qalilatus sya'r ya. Wa in kanat, apabila ada seorang perempuan itu tawilatan taqoni ya, dagunya panjang ya. Orang perempuan yang mukanya panjang ya, dagunya agak lancip ya, agak panjang, itu fa inha fatihatul farji, sesungguhnya perempuan tersebut biasanya kemaluannya ini agak menganga, agak terbuka ya. Jadi agak longgar. Dan juga qalilatus sya'r, biasanya bulu kemaluannya itu kurang, tidak banyak. Nah, maka orang yang memiliki bulu kemaluan yang banyak, perempuan biasanya cenderung mukanya di antara dari muka bisa kita lihat di antaranya yang pertama dagunya tidak terlalu panjang. Ya, muka-muka bulat rata-rata ini memiliki bulu yang banyak. Ya. Terus yang kedua alisnya tebal. Kalau ada perempuan yang alisnya tebal, biasanya bulu bawahnya juga tebal. Nah ini ya, ini. Terus lagi apa? Di antaranya lagi juga memiliki kumis tipis. Ya kan ada itu perempuan yang ada kumis tipisnya. Artis juga ada, Iis Dahlia. Nah orang yang perempuan ada kumis tipisnya, nah biasanya ini bawahnya juga tidak cukup tipis, malah tebal ya. Mulut atas kumisnya tipis. Kalau mulut atas ada kumisnya tipis, bawahnya itu kumisnya tebal. Coba nggak lurus kayak yang di atas itu loh. Terus yang keempat yaitu perempuan yang memiliki bawahnya lebat, tebal, itu tangannya memiliki bulu-bulu halus. Nah, kalau tangannya memiliki bulu-bulu halus, biasanya bawahnya bulunya tebal. Nah, dan yang kelima ya, kakinya juga biasanya berbulu ya. Kalau kakinya berbulu seorang perempuan, atasnya kaki itu cenderung lebih berbulu lagi. Ini jadi ada 5 ciri-ciri perempuan. Jadi salah satu, tidak harus 5 itu ada semua. Ya di antaranya kalau perempuan alisnya tebal, kemungkinan besar ya. Bawahnya juga tebal. Ada perempuan janggutnya nggak panjang, kemungkinan besar itu loh. Ada perempuan yang berkumis tipis, kemungkinan besar bawahnya berkumis tebal. Ada perempuan yang tangannya berbulu halus, ya, kemungkinan besar bawahnya itu bulunya lebat. Dan begitu juga ketika ada perempuan kakinya berbulu, ya, kemungkinan besar atas kakinya juga lebih berbulu lagi. Ya jadi itu ya. Terus terserah Anda, selera Anda yang mana. Bagi Anda yang belum punya istri ya, bagi Anda yang sudah punya istri tentu syukuri yang ada itu lebih baik ya. Karena nikmat yang sebenarnya nikmat adalah ketika kita mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita ya. Cuma ini adalah ilmu bagi Anda yang mungkin belum punya istri, juga Anda bisa, kalau memilih istri yang seleranya seperti apa, bisa dilihat dari zahir. Nah, sebenarnya nggak harus terus memilih-milih seperti itu. Kalau khitbah kita bisa tahu lah kira-kira ini calon istriku seperti apa dan bagaimana lah ini. Makanya mudah-mudahan ini bermanfaat. Sekali lagi saya mohon untuk diambil positifnya ya. Jangan diambil pemikiran-pemikiran negatifnya, karena di sini ada ilmu yang terkadang dianggap tabu untuk diterangkan, tapi sebenarnya ini perlu diterangkan. Karena ulama itu sendiri juga menerangkan masalah ini. Ini menandakan bahwasanya ini juga penting diketahui. Fungsinya untuk apa? Supaya kita tidak kadangan alasan modus lah ya. Ingin buka katanya alasannya kepingin ngecek. Tidak perlu dicek. Kalau Anda berilmu bisa dilihat dari mukanya, isi dalamnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Banyak salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qali, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.